Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Indah sekali kita boleh kembali sembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, manusia ini adalah produk kasih. Papa mama saling mengasihi, lahirlah saudara dan saya. Secara normal di dalam hidup, itulah kehidupan kita. Kita adalah produk kasih. Kalau kita produk kasih, maka kita harus berjalan dan hidup di dalam kasih. Itu adalah bagian daripada kehidupan saudara dan saya untuk kita boleh tetap mengasihi. Dunia punya cara yang berbeda dalam mengasihi dan tidak sama seperti Kristus mengasihi. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai the loving hand. Tangan yang penuh kasih yang Allah ingin saudara dan saya kita boleh belajar kebenaran firman ini. Saya membaca kisah mengenai seorang wanita bernama Amanda Lemon. Amanda Lemon ini dilahirkan waktu dia masih sangat kecil. Ibunya meninggal sehingga Amanda tidak pernah mendapatkan kasih seorang ibu. Setelah dia itu sedikit agak lebih besar, dia udah dikirim kemana-mana. Titip pamannya di Washington, sebentar lagi dikirim lagi ke Louisiana, titip lagi. Entar dari Louisiana udah capek, kirim lagi ke Texas. Ini anak dari dia masa kecil hanya dikirim kemana-mana. Dan belum tentu yang menerima dia, meskipun keluarga bisa menyayangi dia seperti ibunya. Dia bertumbuh menjadi seorang gadis, bekerja, dan satu kali waktu dia menerima paket di rumahnya. Satu dus besar datang dan dia terima itu. Dicari tahu siapa yang kirim. Ternyata yang kirim adalah pengacara mamanya waktu mamanya masih hidup. Mamanya sudah meninggal 23 tahun yang lalu. Pengacaranya lupa dengan kotak ini. Lupa banget, ada di gudang. Satu kali waktu bongkar-bongkar gudang, dia pikir ini kotak apa. Lalu kemudian dia buka dan ternyata isinya itu adalah milik kliennya. Sehingga dicari tahu anaknya ada di mana. Dan mereka kemudian singkat cerita dikirim kepada sang anak. Nah, Amanda buka kotak ini Bapak Ibu. Lalu dia lihat semua yang ada di dalam. Ada foto-foto di dalam. Foto mamanya, foto dia masih kecil. Ada di dalamnya juga buku harian ibunya ada di sana. Ada banyak barang-barang kecil-kecil peninggalan mamanya. Yang waktu itu mamanya bilang jangan lupa kasihkan anak saya nanti. Termasuk di dalamnya ada surat-surat. Ada satu surat yang dia baca. Menyentuh sekali di dalam hatinya karena mamanya tulis surat buat dia. Belum pernah seumur hidup terima surat dari mamanya karena sudah ditinggal meninggal. Kali itu dia buka suratnya. Dia baca surat itu, surat mamanya buat dia 23 tahun yang lalu. Yang kekasih Amanda, tahukah kamu bahwa aku sangat merindukan kamu dan tidak lagi pernah bisa bersama-sama kamu setiap hari. Sayangku, tetaplah tersenyum setiap hari dan jadilah seorang yang berani. Surat ini ditulis waktu mamanya sudah sakit-sakitan, kanker tulang. Udah tahu mamanya bahwa satu kali waktu tidak mampu dia hidup bersama sang anak. Dia tulis surat itu. 23 tahun baru Amanda dapat surat ini. Lalu dia ditanya, gimana rasanya mendapatkan surat kasih sayang dari mama? Dia berkata, hidup ini seperti jadi baru lagi. Saya mengalami satu perasaan kasih yang luar biasa dalam hati. Karena tahu bahwa mama saya cinta saya. Setiap manusia yang hidup
mau disayang, mau dicinta. Karena kita ini produk kasih sayang. Saya dulu pernah baca dokter bilang, kalau seorang bayi lahir dan tidak pernah dikasih kasih sayang 2 bulan saja, bisa mati ini anak. Tidak pernah digendong, tidak pernah dilus-elus, tidak pernah rasakan disayang, seorang bayi akan gampang sekali meninggal. Kita ini produk kasih sayang, disayang senang banget. Tapi ingat, orang lain juga senang disayang. Itu sebabnya kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus belajar hidup untuk menyayangi orang lain juga. Karena kita memang produk kasih sayang. The loving hand mengajarkan supaya saudara dan saya hidup mengasihi. Mari lihat dengan saya Lukas 10. Lukas 10 ayatnya 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kita sering baca ayat-ayat ini, kita sering dengar khotbah mengenai ayat-ayat ini. Satu kisah yang menarik, orang dirampok dan berdarah dan hampir mati. 3 orang lewat di dekat orang itu. Yang pertama imam, dia lewat dan tidak menolong. Banyak orang bisa berpikir kenapa dia tidak menolong. Tapi yang mungkin paling tepat adalah karena dia merasa dia imam. Kalau pegang orang yang hampir mati begini, kalau dipegang terus dia mati, dia jadi najis. Kalau dia najis, dia tidak bisa melakukan tugasnya. Karena dia harus ditahirkan. Orang yang kedua lewat, seorang nabi, juga pemikir, seorang Lewi, pemikiran yang sama. Kalau saya pegang dia, saya najis. Enggak deh. Orang yang ketiga lewat, orang Samaria. Dan orang ini berani, bukan hanya sentuh dia dan rawat dia, tapi naikkan dia di atas keledai, bawa dia pergi ke hotel, minta orang hotel untuk tangani dia dan rawat dia supaya sembuh. Hotelnya dia yang bayar, kalau masih kurang jangan khawatir, aku kembali, aku bayar semua kebutuhan orang ini. Saya bilang ini orang luar biasa. Semua kita ingin jadi seperti orang Samaria. Nggak ada kita saat ini yang duduk ingin jadi seperti imam.
Tidak ada kita yang duduk kita ingin jadi seperti seorang Lewi. Tapi kita mau jadi seperti orang Samaria yang baik hati. Tetapi saya ingin kita sadari bersama-sama. Mengasihi itu enggak mudah. Setuju? Mengasihi itu tidak mudah. Hidup mengasihi orang lain tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Karena hati kita, hidup kita pun sudah dirusakkan di dalam dunia ini. Tidak mudah mengasihi. Bayi aja dengan bayi rebutan dot. Bisa cakar-cakaran. Bisa pukul-pukulan walaupun bayi. Sekolah belum, teman belum punya, heran. Siapa yang mengajarkan kepadanya cakar-cakaran? Tapi itulah manusia. The nature, tabiat dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Membuat kita lebih gampang berbuat dosa daripada berbuat baik dalam hidup. Hari ini the loving hand mau mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus bisa menerobos penghalang-penghalang. Kita harus bisa menerobos batasan-batasan. Kita harus bisa menerobos rintangan-rintangan supaya kita bisa mengasihi. Nah, apa yang bisa merintangi orang dari berbuat salah daripada mengasihi orang lain? Apa rintangan-rintangan yang bisa ada di dalam diri saudara membuat saudara tidak bisa mengasihi? Nomor satu, egocentric attitude. Satu sikap egois. Kalau itu ada dalam diri saudara, saudara akan kesulitan mengasihi orang. Kalau itu muncul dalam diri saudara dan kemudian dia bertumbuh dalam diri saudara, engkau akan hidup menjadi seorang yang egois. Orang egois sulit melakukan firman. Orang egois sulit mengasihi. Why? Karena dia hidup dan pikirannya dan fokusnya adalah pada diri sendiri. Orang yang egois kan pikirannya pada diri sendiri. Kalau dikasih sebuah coklat, sebatang coklat suruh dibagi, dia akan bagi dengan tidak adil. Besar di tangannya dia, yang kecil buat yang lain. Karena selalu fokusnya diri sendiri. Itu sebabnya kita harus hati-hati supaya benih egois itu jangan bercokol dalam diri kita. Harus diusir, harus dimusnahkan, harus dibuang. Kalau tidak kita hanya tahu firman, kita tidak akan pernah bisa mengasihi dengan baik. Kalau Yesus itu egois, dia tidak akan naik ke kayu salib buat saudara dan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi karena dia itu tidak fokus pada diri sendiri. Dia fokus pada umat. Dia fokus pada setiap orang yang berdosa. Itu sebabnya dia mau naik ke atas kayu salib. Jadi sikap egosentrik ini kita harus waspada. Zaman sekarang harus waspada. Naik train MRT mau di Singapura, mau di Hong Kong, mau saudara mungkin di Jepang. Selalu ada gambarnya, kursi-kursi ini untuk orang tua, digambar orang tua bawa tongkat. Untuk orang hamil digambar ada orang hamil. Begitu saudara. Untuk perempuan tua digambar di situ. Begitu. Pakai kacamata, oh ini. Jadi masyarakat diajar menghargai dan menghormati orang lain. Diajar. Jadi memang berbuat baik itu harus diajar kok. Mengasihi itu memang harus diajar. Nah, orang kalau punya egosentrik, apa ciri-cirinya? Dia tidak mau diganggu, itu aja. Lewat lihat orang sakit, wes ya, ojo ganggu aku. Saya lagi banyak urusan. Gitu. Guys, enggak. Urusan kayak gini jangan ganggu saya lah. Nih, sikap ini kalau masuk kita maka nggak akan pernah berbuat baik. Kita harus hati-hati. Orang yang egosentrik adalah orang yang tidak mau diganggu. Dia hanya mau diganggu kalau ada keuntungan bagi dia. Kalau mungkin orangnya teriak, Pak, tolong antar saya rumah sakit Pak. Nanti tak kasih 100 juta Pak kalau saya sembuh. Oh, oke, ini berangkat kalau ini. Karena ada keuntungan. Tapi kalau tidak ada keuntungan apa-apa, sikapnya bilang apa?
Jangan ganggu saya, titik. Ada sikap yang lain. Tidak mau repot. Gak usah repot. Nggak tak urusi, nggak usah repot. Nanti saya repot kalau ngurusin gini-gini. Jalan aja imamnya. Jalan aja ini si orang Lewinya. Ngurusin yang gini, repot. Masih saya urus, tiba-tiba penyamunnya belum pergi jauh, kembali lagi. Aku pula yang dirampok. Repot. Gak mau ah. Aku gak mau repot. Ada lagi. Tidak mau berkorban. Orang egosentrik adalah orang yang tidak akan pernah mau berkorban. Hitung-hitungannya tajam. Tajam. Selalu karena yang dipikirkan adalah saya apa? Buat saya apa? Saya dapat apa? Makanya orang kalau mengalami dan sudah dimasuki roh yang satu ini, egosentrik dalam hidup, sulit sekali mengasihi. Sulit. Saya baca kisah seorang bernama Melvin Burns, yang punya peternakan di Nova Scotia. Besar. Satu kali waktu dia mengalami dicuri. Yang dicuri alat-alat. Alat-alatnya dia untuk peternakan. Tidak berapa lama lagi dicuri ternaknya. Enggak banyak. Babi 6 ekor. Ayam 40. Nah, enggak ada arti. 40 ekor. Pak Sutresno punya banyak. Lalu dia bikin pengumuman. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada saya, siapa yang nyuri, tak kasih daging bacon 10 kilo. Nggak ada respon. Lalu dia buat pengumuman lain. Dia tulis di Facebook. Ini kisah nyata. Dia tulis di Facebook. Siapa yang mencuri dan mengembalikan itu kepada saya, alat-alat yang dicuri. Kalau ternaknya enggak usah kembali. Alat-alat yang dicuri kembalikan ke saya. Saya berjanji akan menjadikan dia seorang karyawan saya. Saya akan latih dia bagaimana berkebun. Saya akan berikan ilmu beternak kepada dia. Saya akan jadikan dia berhasil dalam hidup. Supaya dia tidak perlu hidup dan mencuri. Supaya dia bisa hidup dan bangga atas dirinya sendiri. Bawa barang itu. Kalau saya sudah berjanji, saya berjanji dan saya akan melakukannya. Saya baca ini, ciamik ya orang ini. Kalau kita ada orang pencuri, kita janji sama dia, nanti saya akan latih kamu jadi seorang staf yang baik, karyawan yang baik, mengerti ilmu peternakan, mengerti ilmu perkebunan, supaya kamu nanti bisa punya masa depan yang baik. Orangnya datang sungguhan, telepon polisi ya, jebakan Batman. Tapi orang ini luar biasa, itu janjinya. Sayang saya tidak tahu akhir ceritanya, karena nggak diceritakan lebih lanjut. Tapi saya cuman mikir, hebat juga orang ini. Mau melangkah sampai sedemikian rupa. Dia bilang, buat apa engkau mati dan tidak bisa bangga dengan dirimu? Kalau engkau berubah, engkau akan mati dan engkau akan bangga. Engkau berhasil dalam hidup. Saudara, kalau kita punya kasih, kita akan bisa menjangkau banyak orang. Terlalu banyak di dalam hidup kita ini berkata, saya repot. Saya nggak mau diganggu ah. Saya nggak mau berkorban model begitu. Kalau bisa jadi Kristen tanpa berkorban. Tuhan bilang nggak bisa nak. Engkau harus pikul salib. Mau sampai kapanpun kita hidup Bapak Ibu, firman tetap sama, pikulah salibmu. Dunia itu bikin kita tambah hari tambah enak. Iya kan? Tambah hari tambah enak.
Sekarang lo di Indonesia, nggak usah Indonesia. Sekarang lo di Surabaya. Mau makan apa yang nggak ada? Mau makan Jepang ada, mau makan Thailand punya ada, mau makan Vietnam juga ada, Korea ada, apa lagi? Banyak. Mau makan Rusia juga ada, mau makan India juga ada. Wah, banyak Bapak Ibu. Pokoknya mau keluar duit. Lah ya itu. Apa sih yang kita nggak bisa cari di sini? Artinya dunia menawarkan kenyamanan pada kita. Betul? Sekarang ini loh. Bagaimana yang kita nggak bisa? Berapa banyak jemaat yang sudah mengunjungi pameran promo. Tiket promo. Iya kan? Makanya. Murah sekarang. Mau ke Singapura 3 juta. Kalau lagi dapat bagus 1,5 juta PP. Hebat nggak? Kita pergi Papua aja mahalnya minta ampun. Betul nggak? Kadang-kadang jemaat akhirnya berpikir, mendingan aku pergi luar negeri daripada pergi dalam negeri. Pergi Maluku udah berapa? Ke Sulawesi berapa? Ke Papua berapa? Ke Singapura berapa? Kadang-kadang ke Thailand lebih murah. Tuh. Semakin gampang. Sekarang ini jembatan terpanjang ada. Ini kereta cepat ada. Pesawat cepat ada. Duh, manusia dibuat nyaman. Supaya nggak usah mikir yang lain. Pikir aja diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu. Karena kita sebagai orang Kristen jangan sampai terbuai dengan segala kenyamanan. Bukan nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai kenyamanan itu menutup hati saudara untuk hidup dan belajar tetap mengasihi. Panggilan kita adalah mengasihi. Di sorga sana Bapak Ibu, itu budayanya kasih loh di sorga. Saudara kira budayanya apa? Di sorga sana budayanya kasih. Kalau kita tidak melatih hidup dan diri kita belajar mengasihi, sampai di sana nggak bisa. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Mengasihi itu tidak mudah memang. Apalagi kalau yang disayangi dan dikasih itu tidak ngerti. Apalagi kalau yang disayang dan dikasih itu ndablek. Yang disayang dikasih tukang berontak. Yang disayang dan dikasih tidak tahu diri. Ini repot. Mengasihi itu tidak mudah. Saya bilang sama Ibu Agnes kalau ditawari orang barang murah-murah itu, ya udah orang-orang kecil belilah. Keropok, belilah. Itu lapis legit, ya udahlah beli beberapa pot. Lemper ya udah. Butuh yang enggak butuh, tapi ya sudahlah beli aja lah beberapa, kasihkan satpam, kasihkan siapa lah bisa. Mengasihi itu artinya jangan tekan orang terlalu nemen. Saudara ditawari, Bu, Pak, ini lemper keropok. Ya wes, lemper keropok berapa? 46.000. Ya ampun cek larange, 9.000 enggak boleh. Lah ya ini nemen Bapak Ibu, barang 46.000 ditawar 9.000. Iya kan katanya mengasihi. Iya, tapi heran, kalau kita makan di restoran, saudara habis 800.000, dengan sukarela kasih tip 50.000, heran ya? Ayo enggak? Yang orang yang susah kita tambah tekan, 46.000 kita tawar 9.000. Tapi loh, makan di restoran yang teh saudara, teh itu loh, teh celup itu loh. Berapa sih harga? Disodori teh celup harga 40.000 tetap dibayar. Kasih tip lagi 50.000 setelah makan. Tapi yang sama orang kecil, kalau bisa kita tekan aja. Nggak boleh 9.000, nggak boleh. Ya sudah 15.000 sama sandalnya sekali ya. Orang itu pulang cekeran Bapak Ibu. Jangan, masa mengasihi begitu. Jadi marilah kita belajar mengasihi dengan baik dan benar. Tuhan minta kita, orang Kristen itu katanya agama kasih. Tapi kalau nawarnya kayak gitu, terus nanti kalau kebetulan dia tahu, Om itu biasa pelayanan di HFC ya? Tante itu yang biasa nyanyi di choir ya? Mati kita.
terus nulis naik mobil jebret, belakangnya tulis I love Jesus. Iya kan Bapak Ibu, kadang-kadang kita nggak memahami lah yang kecil-kecil begini. Tapi mari, mencintai dan mengasihi itu belajar kok Bapak Ibu. Kita jatuh bangun mengasihi, tapi kita tetap harus belajar mengasihi. Amin. Yang kedua, apalagi yang bisa merintangi kita untuk mengasihi, yaitu adalah cold-hearted man, orang yang hatinya dingin. Dingin. Orang yang hatinya dingin. Makanya di Alkitab diajarkan akhir zaman akan banyak hati menjadi dingin, kasih menjadi dingin. Artinya tidak mampu mengasihi. Saya ingin kita lihat di dalam Matius 25 ayat 30 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Orang yang hina ini dianggap sebagai saudara bagi Kristus. Makanya kalau saudara berbuat baik pada orang-orang hina, itu saudara memiutangi Tuhan. Saudara berbuat baik pada orang-orang yang dunia tidak anggap dan dunia buang, saudara itu melakukannya bagi Kristus. Tidak ada orang berbuat baik sorga nggak tahu. Sorga tahu. Jangan saudara pikir saudara berbuat baik dan Tuhan tidak catat. Setiap kali Anda berbuat baik, dengar saya, sorga mencatat. Amin Bapak Ibu. Jadi walaupun manusia tidak terima kasih buat saudara, it's okay. Walaupun orang tidak membalas kebaikan saudara, it's okay. Kenapa? Karena sorga mencatat. Dan kalau sorga mencatat, maka sorga pula yang akan membalas saudara. Sorga pula yang akan memberikan yang terbaik buat saudara. Tadi saya ngobrol-ngobrol di Rich Palace mengenai sebuah keluarga yang tidak terlalu punya banyak, tapi suka berkati hamba Tuhan. Dan bukan satu hamba Tuhan diberkati, banyak hamba Tuhan diberkati. Setelah sekian tahun, kita sama-sama bisa menyaksikan keluarga ini diberkati Allah luar biasa. Tahu rahasianya? Sorga mencatat. Saudara, taruh tangan di hati. Rasakan, hatimu dingin atau panas? Kasih saudara dingin atau saudara kasihnya panas? Kita harus melatih diri, karena di luar sana kasihnya dingin. Orang Kristen harus punya hati yang hangat, kasih yang hangat. Cold-hearted man. Ajar kita supaya jangan kita itu dingin. Orang-orang yang seperti itu adalah hati yang lumpuh. Kalau udah dingin apa? Lumpuh untuk berbelas kasihan. Lumpuh. Tidak mampu lagi berbelas kasihan. Ini yang kita harus hati-hati. Tega. Tega dan tidak bergeming melihat penderitaan orang lain. Dia akan jadi tega. Orang kalau sudah dingin itu tega kok. Tidak apa-apa, biarin aja. Paling-paling ya mati. Gitu.
Gak apa-apa, biarin aja. Biar dia tahu rasanya. Mau itu muntah darah di situ, mau dia, nggak masalah. Memang nasibnya orang kan sendiri-sendiri ya. Begitu. Dingin nih udah dingin. Sudah tahu kalau suami istri dingin. Kalau di rumah suami istri dingin, masalah. Kalau kasih istri kepada suami sudah dingin, atau kasih suami kepada istri dingin, masalah. Tinggal dua. Dilanjutkan dengan perang dingin atau perang terbuka. Mau sampai kapan menutup dan menjadi perang dingin? Satu kali waktu akan terbuka. Menjadi perang terbuka diketahui banyak orang. Itu sebabnya kita lihat suami istri itu harus dijaga temperaturnya tetap hangat. Usia boleh bertambah, cinta kasih tetap sama. Amin. Ya. Beda sama anak muda. Anak muda kawin umur 20-an, beda. Penuh cinta kasih, penuh segala macam perasaan yang berbeda dengan kita. Tapi kalau kita yang sudah ada usia, cinta kasih kita itu udah gak perlu ditiup-tiup lah. Sudah membara. Api yang bagus itu bukan yang harus dikipasi. Api yang bagus itu arangnya itu sudah merahnya, udah bagus itu. Udah, gak usah dikipasi, udah jalan tuh. Apalagi loh, Pak, Bu, kita loh umur 40, 50, 60. Udah sama semua rupanya. Modelnya sama, udah. Yang beda sama kita yang cuma yang 20-an. Tapi kalau umur kayak kita, aduh sama. Mau diapa-apain ya tetap aja kok. Iya kan? Tapi di situ kita tetap belajar menjaga cinta kasih. Kadang-kadang suami bisa saja mengolok istrinya. Bojoku kok tambah gembrot ya. Tuh. Lupa dia. Suruh ngaca juga gitu. Tapi ngaca sana. Orang laki tidak diharapkan untuk. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita ngomongin orang kita lupa. Sama-sama tua padahal. Merasa bukan tanggung jawabnya untuk menolong. Kadang-kadang begitu. Kalau sudah dingin gitu. Kamu dirampok. Lah apa salah saya kamu dirampok? Lah apa urusannya sama saya? Lah kenapa saya harus tanggung jawab sama kamu? Ini kalau sudah dingin tuh banyak alasannya. Manusia kalau sudah dingin ke hatinya, udah dingin kasihnya, udah alasan tok banyak. Pasti. Mau dalam rumah tangga, mau di dalam dunia pekerjaan, kalau udah dingin, mau dalam pelayanan, kalau udah dingin, udahlah. Pasti yang keluar alasan. Udah pasti. Kita harus hati-hati. Satu kali waktu saya baca kisah mengenai seorang karyawan. Namanya Joel. Joel Prusak. Bukan perusak. Memang namanya Prusak. Joel Prusak. Dia ini karyawan di Dairy Queen, ice cream Dairy Queen. Satu kali waktu dia melihat di tempat dia bekerja, seorang bapak buta baru selesai lewat dengan ice creamnya. Bapak ini menjatuhkan $20, satu lembar uang $20. Jatuh. Dia lihat. Orang di belakangnya seorang ibu muda. Jongkok, ambil, kantongi. Jadi si Joel Prusak datang sama wanita ini. Bu, tadi saya lihat. Yang jatuhkan uang $20 itu bapak yang buta tadi. Ibu jongkok dan ambil dan kantongi. Kembalikan dong. Gak mau dia. Udah. Yang jatuh uang saya kok. Nah ini. Kadung malu. Yang jatuh uang saya. Ngotot uangnya dia. Padahal sudah dilihat. Yang jatuh uangnya ini. Yang buta. Argumentasi jalan terus. Karena banyak orang. Si Joel tidak mau juga ribut. Sudah diminta kembalikan gak mau kembalikan. Ya sudah. Di depan mata daripada sang ibu ini,
Si Joel karyawan ambil dompetnya sendiri, ambil uang $20 dan bilang, "Pak, tadi Bapak jatuhkan uang 20, ini uang Bapak." Orangnya senang aja. Diambil, pergi. Kejadiannya harusnya berhenti sampai situ. Ternyata nyambung. Sambungannya gimana? Ternyata waktu terjadi argumentasi antara si Joel dan wanita ini, urusan $20. Ada orang lain lihat. Orang lain itu pulang ke rumah, dia tulis surat kepada Dairy Queen pusat mengenai apa yang dia lihat. Bahwa Dairy Queen, saya kagum. Engkau punya seorang karyawan yang sangat luar biasa. Ini kisahnya, ceritain semua. Saudara, beberapa hari kemudian, si Joel itu mendapat telepon. Tahu siapa yang telepon? Warren Buffett. Warren Buffett, orang terkaya Amerika, telepon karyawan satu yang kecil ini. Dipanggil untuk datang ikut meeting. Meeting top management. Karena Warren Buffett itu punya saham besar di Dairy Queen. Dipanggil dia, datang, disuruh bersaksi dan cerita. Lalu Warren Buffett bilang, kita butuh karyawan yang kayak gini lebih banyak lagi. Ceritanya sampai di situ. Apakah Warren Buffett akan kirim si Joel Prusak pulang dengan hanya salaman dan terima kasih? Saya tidak yakin. Saya rasa di belakang layar ada sesuatu. Apakah dia itu gajinya dinaikkan? Apakah dia dikasih angpau? Apakah dia kemudian mungkin dipercaya sesuatu lebih, dapat jabatan baru yang lebih tinggi? Itu tidak diceritakan kepada kita. Tapi saya hanya berpikir, kalau sampai seorang Warren Buffett mau telepon karyawan biasa kayak begini, nggak akanlah pulang disuruh tangan kosong. Ada sesuatu yang dia kasih. Di sini kita belajar, punya hati yang hangat itu nggak harus kita nanti kaya raya. Punya hati yang berbelas kasihan itu nggak harus kaya raya. Betul nggak Bapak Ibu? Kita mau mengasihi orang lain tuh nggak nunggu naik jabatan. Nggak tunggu kita itu selesai gelarnya baru dapat gelar. Nanti kalau saya udah lulus baru saya akan mengasihi. Mengasihi itu cuma butuh hati. Hati yang memang mau mengasihi. Itu sebabnya mari dalam hidup saudara dan saya, kita periksa hati kita. Sudah dingin atau masih hangat nih hati kita. Supaya kita bisa mengasihi dengan baik. Mari belajar dalam hidup saudara dan saya. The loving hand. Tangan yang penuh kasih bukan hanya belajar tangan Allah. Tangan yang penuh kasih adalah harus tangan kita sebagai murid. Kita dipanggil menjadi orang Kristen supaya kita berbuat baik. Menjadi rohani tanpa kasih adalah kesalahan yang besar Bapak Ibu. Itu sebabnya Yesus turun dan mengubahkan Taurat menjadi hukum kasih karena itu. Karena di Taurat gigi ganti gigi, kepala ganti kepala. Tapi dalam Kristus semuanya menjadi kasih. Mari kita bangun diri kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Belajar supaya di dalam hidup saudara tidak lagi kita mengizinkan kedinginan menguasai hati kita. Atau roh egosentrik menguasai kita. Tapi marilah dalam hidup saudara dan saya, kita hidup dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus berkati.